Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, wa ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada siang ini yakni sampai di mana tilawah Al-Quran bacaan kita. Sampai di mana tilawah Al-Quran kita. Hari ini adalah hari yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8? 7 ya, 7 Ramadan insyaallah. Tentu di waktu yang terbatas ini, kalau berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dari angka Ramadan kita, mestinya juz kita ini sekarang sudah juz keberapa? Juz 15, Masya Allah ya. Berarti 2 kali lipat itu. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah, khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Paling minimal mestinya di Ramadan ini kita punya target untuk tilawah 1 kali khatam. Kira-kira sepakat tidak jemaah? Kayaknya yang sepakat sedikit kayaknya. Nanti Ustaz 10 terakhir kalau sudah i'tikaf. Ada semangat yang seperti itu muncul. Tapi kita ingatkan, yang pertama adalah senantiasa munculkan niat ikhlas karena Allah Ta'ala dalam melaksanakan apapun dalam setiap ibadah-ibadah kita, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa saja yang saat ini mungkin duduknya kita menuntut ilmu atau kita membaca Al-Quran atau beribadah, yang mestinya ibadahnya itu hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, namun ia palingkan untuk mendapatkan materi dunia, maka yang seperti ini kata baginda Nabi SAW, ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Ini yang mesti kita tata, yang mesti kita rapihkan niat kita dalam beribadah, termasuk diantaranya dalam membaca Al-Quran. Ada banyak orang yang dia mampu membaca Al-Quran mungkin sekian juz, tapi ia tidak tahan untuk tidak update status. Alhamdulillah hari ini sudah 5 juz ya. Like and share, tambahan komen ya. Alhamdulillah. Boleh. Di mana dasarnya? Dalam ayat yang terkait dengan amal sedekah. Bolehnya kita ini mengupdate status amal kita, boleh. Ini dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang dia tilawah, membaca Al-Quran, ada perbedaan antara qara'a dengan tilawah, yatlu. Qara'a yakni membaca dengan harfiah, huruf demi
huruf yang dibaca, tetapi yatlu tilawah yakni ada pemaknaan, ada tadabbur, sehingga kita mengetahui apa yang dibaca, maksud dan tujuan ayat tersebut, sehingga lebih mudah untuk diamalkan. Apa di antara bukti amal tersebut dari tilawah yang kita baca dalam Al-Quran? Wa aqamus shalah, senantiasa tegak salatnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, ia pun senantiasa gemar berbagi. Sirran, yang pertama memang disebutkan sir, yang utama sembunyi dalam berbagi, dalam ibadah kita. Sebisa mungkin jangan gampang diupdate, kalau bisa disembunyikan ya. Tetapi pun kalau kita mesti untuk mengiklankan wa'alaniyah atau diupdate tadi, maka yang perlu dijaga tetap hatinya, karena rasa-rasanya ya zaman sekarang itu kan diantara penyakitnya adalah butuh validasi, butuh keakuan ya, sehingga apa-apa diupdate. Kalau kita bisa menjaga niat kita, maka pun ia mampu memotivasi orang lain, maka kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Tapi kalau kita tidak mampu, maka yang utama adalah dengan sembunyi. Dan ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar orang yang senang baca Quran. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, kemudian menukil perkataan Qatadah rahimahullah ta'ala, menyebutkan hadhihi ayatul qurra, inilah ayatnya orang yang demen ama baca Quran. Siapa dia? Yakni yastamiruna ala tilawatihi wa yudawamunaha, yakni orang yang terus membacanya dan menjadikan kebiasaannya. Jadi kalau kira-kira sudah mulai lemes nih ya, sudah mulai muncul rasa-rasa ingin berpalingnya ya, malasnya sudah mulai muncul, cobalah buka firman Allah Quran surah apa? Fatir ya, ayat 29 sampai 30. Direnungkan, dimaknai sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dia mendirikan sholatnya, berbagi dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, apa yang mereka harapkan itu yakni perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Bahkan Allah tambah lagi dengan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Penting kita untuk senantiasa diingatkan dan diingatkan. Kenapa? Karena aktivitas kita ini Masya Allah ya, sibuk luar biasa. Belum lagi nanti kalau sudah mulai pertengahan, itu undangan bukber itu banyak banget ya. Kan semua itu ada bukbernya. Alumni TK ada bukbernya ya. Ada juga ya. Iya. Ngumpul semua tuh, belum yang kuliah S1, S2 ada fakultasnya gitu kan. Semua ada bukbernya. Dan itu menguras waktu kita. Belum di jalannya, belum di sananya, sudah ketemu dengan sahabatnya, ketawa ketiwi, habis waktu kita. Nah, ini kalau nggak disikapi ya, maka tiba-tiba udah takbiran aja. Tiba-tiba apa? Nangis lagi seperti tahun yang lalu. Ya Allah, panjangkan usiaku ketemu dengan Ramadan tahun depan. Aku berjanji akan memaksimalkan kesempatan yang Engkau berikan. Apakah itu yang akan kembali terulang pada diri kita, sementara Ramadan tahun depan belum tentu milik kita? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, rasa-rasanya ya, kita ini perlu membaca satu untayan kalimat indah ini. Innallaha ta'ala
yuhibbu ay yasma'a kalamahu min 'abdi. Coba pegangin. Innallaha ta'ala yuhibbu ay yasma'a kalamahu min 'abdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala demen, senang, cinta sama siapa? Orang-orang yang selalu membacanya dari kalamnya, membaca dari firman Allah Ta'ala. Posisikan kita yang langsung ambil bagian dari hamba yang akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadirnya kita saat ini bukan tanpa maksud, kemudian kita mendengarkan taklim ini, ya, itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita kemudian untuk mengambil bagian dari cintanya Allah hadir kepada kita. Makanya saran dari para ulama, kalau kita mendengarkan targhib, dorongan, kemudian kita berada dalam situasi itu, jangan pernah dilawan. Apa diantara buktinya? Misalnya nih, coba bangun malam, ya, bangun malam itu biasanya karena apa? Ya, entah bangunnya karena haus, mohon maaf, atau karena kaget ada petir di jam 2 atau jam 3, atau tadi ke kamar mandi. Ini kan mesti kita baca. Kenapa kita terbangun di saat-saat yang sangat indah seperti itu? Jadikan itu bukti sayangnya Allah kepada kita, yang kemudian kita sambut rasanya Allah itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi pun kalau kita hanya bisa membacanya, mohon maaf, dengan tujuan tadi, ya, kemudian ke kamar mandi, kemudian tidur lagi, maka kita tidak menyambut rasa sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua yang bisa bangun, ya, di saat-saat yang seperti itu. Maka diantara hikmahnya, mohon maaf, kalau usia 50 ke atas itu kan usia-usia yang memang sudah harus produktif, fi'lal khairat, produksi kebaikannya itu semakin hari sudah harus semakin bertambah. Apa diantaranya? Di jam-jam begitu otomatis dia dibangunkan. Ya, kayaknya ngangguk-ngangguk kayaknya udah 50 ke atas ya. Bener kayaknya Ustaz. Cuman ya tadi karena rasa kantuk yang luar biasa, lanjut lagi. Coba kita lihat, ya, ini materinya langsung ngegas, ya. Kita langsung gas yang paling ini. Allahu Akbar. Kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Gak ada apa-apanya udah kita kalau udah begini. Gak ada apa-apanya udah Ustaz. Siang sekali, malam sekali. Kayaknya terlalu tinggi kalau yang ini Ustaz. Oke, kita mundur sedikit. Kana Qatadah yakhdimul Qur'ana fi sab'in. Qatadah itu biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Itu di luar bulan Ramadan. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Namun jika datang bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap 3 hari. Fa idza jaa al-'ashr khatama kulla lailah. Kalau udah masuk 10 terakhir, maka dia setiap malam khatamnya. Tadi yang punya keinginan pokoknya kalau 10 terakhir, mungkin ketinggian Ustaz. Ya. Masih ketinggian ya? Masih ketinggian. Kita geser lagi dikit ya. Kita geser. Ya Allah.
Kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadhan fi kulli lailataini. Al-Aswad bin Yazid bin Qais biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam, Pak. Kayaknya nggak kerja, kayaknya kan gitu kan. Ada ibu-ibu yang ketika ditanya di hari ketiga Ramadan di pengajian subuh, Bapak ada yang khatam Quran hari ketiga, Bapak tertunduk tuh, insyaallah tawadhu kan, ya, nggak ada yang kata. Ibu-ibu ternyata ada 4 orang di zaman kita, ada yang sudah di hari ketiga khatam Al-Quran. Zaman now. Bapaknya nyaut, iya Ustaz, karena ibu nggak kerja. Ternyata bukan pada bab kerja atau tidaknya, memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita sekecil sedikit apapun, manfaatkan, ambil mushaf Quran. Saya contohkan satu bacaan ya sebelum saya akhiri. Cara membaca agar bisa minimal 1 kali khatam dalam Ramadan ini. Ini tips jelas, kelihatan. Saya kasih contoh bacaan yang insya Allah tidak capek. Saya baca di ayat ini. Yang pertama, fokuslah pada bacaan panjang yang di atasnya ada baris 4-5 harokat. Maka di sini bacaannya ditahan lebih lama. Ya, selebihnya bacaannya tahan sebentar, pindah, tahan sebentar, pindah, tahan sebentar, pindah. Kenapa? Karena hampir setiap kalimat ini ada panjangnya dan itu yang menguras kita, baik tenaga atau waktu. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Jangan la yu'minun. Nun. Boleh. Tapi kalau itu terus kita lakukan, maka waktunya memanjang, kita habis energi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, ingat ada lagi, wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini dengan model bacaan begini 2,5 menit sampai 3 menit kita sudah selesai 1 halaman. Dan ada banyak jamaah yang terbantu karena selama ini dia membaca Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu udah bisa menilai. Bisa lama-lama. Sementara kita punya waktu 15 menit. Silahkan diamalkan. Dan nanti ba'da Ramadan saya akan coba bertanya kepada jamaah siapa yang telah berhasil menyelesaikan paling minimal khataman Al-Quran. Allah Ta'ala rahmati dan berkahi kita dengan Al-Quran, insyaallah. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Sebelum ada langsung ya insyaallah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya cuma satu, Ustaz. Ya. Bagaimana ada orang yang mengaku Islam tapi umur hidupnya tidak pernah baca Al-Quran? Pertanyaan saya, apa ganjarannya nanti di akhir, Ustaz?
orang yang seperti ini. Syukron wassalam. Ini pertanyaannya ngegas langsung ya. Nah, kita tampilkan pertanyaan itu dengan survei membuktikan, Pak. Nah, ini surveinya. Jadi pertanyaan itu ternyata sudah disurvei. Pada tahun 2021 kata Kemenak 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Pada tahun 2024 72% surplus ya. Naik. Padahal saya kayaknya mengira nih jamaah di sini nggak kena survei nih. Hah? Ada yang kena survei yang ini? Kayaknya enggak ya. Nah, kalau ini jamaah yang di sini kena survei berarti turun kan? Nah, turun. Ya, nggak mungkin naik dong jadi 80 kan? Kenapa? Karena kita ngaji nih, ya. Kan begitu husnudzannya. Ya. Lalu bagaimana jika ada orang yang semasa hidupnya dia tidak membaca Al-Quran? Yang pertama dihukumi dulu. Hukum membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar itu fardu ain. Tapi belajar ilmunya itu kifayah. Bapak ibu belajar hukum tajwid gitu ya. Nah itu kifayah. Jika ada yang sudah mempelajari, maka kita ini sudah terwakilkan. Tapi membacanya kita ini fardu ain. Kenapa? Ada banyak kebutuhan kita. Salat kita Fatihah, surah ya yang dibaca. Doa-doa kita ambil dari Quran, dari hadis Nabi SAW. Makanya belajar tahsin itu pondasi awal tegaknya kebaikan dalam diri kita. Dengan tahsin kita bisa belajar bahasa Arab, ya, membaca dengan baik yang benar. Contoh nih Pak, mohon maaf, summa, ujung lidah kita nempel, summa itu artinya kemudian. Kemudian kita ganti dengan summa pakai shin, maka berubah jadi mencium. Syukran dengan sukran. Sukran Pak Ustaz, udah ngasih tausiah sukran. Berarti dia ngajak mabok Pak. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati salat dalam keadaan mabok. Sukran Pak Ustaz. Yang benar syukran pakai shin. Tipis bedanya tapi maknanya sudah berubah. Maka silahkan dikoreksi jika ada yang terjadi pada diri kita. Alhamdulillah, di sini ada banyak sahabat-sahabat yang sudah tergabung dalam tahsin. Bahkan kita ada Senin sama Selasa online yang punya kesulitan untuk bergabung offline untuk tadarus di bulan Ramadan ini. Ada Pak Habib di sini, ada Panji, ya. Silahkan dihubungi untuk bisa bergabung. Barakallahu fikum. Yang kedua, pertanyaan dari saya berarti ya. Ada yang sudah khatam Quran? Alhamdulillah. Syukron. Syukran, na'am ya. Afwan. Pakai shin, na'am, udah benar berarti ya. Ada yang sudah khatam di hari yang ke-7 ini? Setengahnya? 15. Man? Ya, tan. Sini Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum